멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너에게 꽂힌 걸 길고 긴 여행을 Melanjutkan episode saat Osol menyatakan perasaannya. Saat itu Sunggul perlahan mendekat, namun Osol segera tersadar dan pergi meninggalkannya. Esok paginya, Osol berharap tidak bertemu dengan Sunggul, akan tetapi Sunggul sudah menunggunya. Awalnya Sunggul pura-pura tidak mengingat kejadian malam itu. Akan tetapi saat Osol akan membahasnya, Sunggul dengan percaya diri mengatakan bahwa Osol jatuh cinta padanya. Saat itu juga, Sunggul secara sepihak meresmikan hubungan mereka. Tentu, Osol tak bisa berkata apa-apa lagi, meskipun dia mencoba mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun. Tapi Sunggul mengingatkan dengan jelas bahwa malam itu, Osol mengatakan bahwa dia juga menyukainya. Akhirnya Sunggul mengingatkan kembali kata-kata Osol. Dia meraih tangan Osol dan mengulang kembali kata-kata Osol malam itu. Tentu, Osol menjadi panik. Dia berusaha untuk menghindar, tapi tiba-tiba setelah menyelamatkan Osol, Sunggul kembali mempertanyakan perasaannya. Tapi Osol masih tetap tidak mau berpacaran dengan Sunggul karena dia teringat dengan masa depan adiknya. Kemudian terlihat tim Clean Wet Passion sedang membersihkan akuarium bawah tanah. Saat itu, Sunggul teringat jika Osol sangat ingin sekali melihat ikan di lautan. Sunggul kemudian menelpon Osol. Dia meminta untuk membawakan berkas sebagai alasan agar Osol bisa menemuinya. Sunggul juga mengusir pegawainya agar saat Osol tiba tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Sesampainya di sana, Osol memberikan berkas tersebut, walaupun sebenarnya itu tidak penting. Sunggul kemudian mengajak Osol melihat akuarium. Meski sempat menolak, akhirnya mereka jalan bersama. Sementara mereka menikmati keindahan ikan, tiba-tiba saja Yongsi kembali untuk mencari gantungan kunci miliknya. Saat itu, Donghyun dengan jelas melihat Sunggul dan Osol. Mereka pun dengan cepat bersembunyi. Namun Jaemin juga melihat Osol. Karena penasaran, Jaemin mencoba memeriksanya dan Donghyun mencoba menghentikannya. Tapi Jaemin tak mau menyerah. Dia mencoba menghubungi ponsel Osol. Dan benar saja mereka semakin dekat dengan Osol dan Sunggul. Hingga akhirnya 여기서 뭐 합니까? 나가주시죠. 네, 죄송합니다. 가자. setelah mereka pergi, Osol dan Sunggul kembali menikmati indahnya ikan di akuarium. Saat itu, Sunggul berkata untuk percaya padanya dan bersama menjalin hubungan. Malam harinya, Osol kembali berkumpul dengan teman-temannya. Saat Donghyun pergi, Jaemin mengangkat teleponnya yang mengatakan kondisi nenek sedang kritis. Mereka pun segera pergi ke rumah sakit. Di sana juga sudah ada Sunggul, dan ternyata itu bukanlah nenek Donghyun, melainkan nenek dari teman Donghyun yang meninggal karena insiden penyerangan, dan Donghyun yang tak bersalah mendapat tuduhan itu. Dia menceritakan saat keluar dari penjara, sangat berat baginya mendapat pekerjaan, hingga dia bertemu dengan Sunggul dan menerimanya bekerja tanpa memandang statusnya. Hingga sampai saat ini, Sunggul lah yang membiayai semua biaya rumah sakit. Sesampainya di rumah, ibu telah menunggu Sunggul. Dia mencarikan beberapa wanita yang siap dijodohkan dengannya. Tapi dengan tegas, Sunggul meminta untuk menghentikan perjodohan itu, karena sekarang ada seseorang yang dia sukai. Osol sedikit khawatir, ibu akan marah ketika Sunggul mengungkapkan bahwa dia menyukainya. Dan benar saja, ibu benar-benar tidak percaya jika Sunggul menyukai Osol. Ibu pun menyalahkan Osol yang dengan sengaja merayu Sunggul dengan pekerja di rumah. Tapi Osol mengelak bahwa sebenarnya yang merayu lebih dulu adalah Sunggul. Sunggul juga membenarkan bahwa dia merayu Osol, tapi dia ditolak. Dan kini ibu kecewa kepada Osol karena menolak anaknya. Keesokan harinya, ibu masih tidak mempercayai alasan Osol menolak Sunggul. Osol dengan perlahan mengatakan bahwa Osol menolak Sunggul karena status sosialnya. Osol merasa minder karena dia miskin dan tak pantas bersama Sunggul. Ibu benar-benar tidak percaya dengan alasan Osol. Dan tiba-tiba, ibu yakin jika kakek melarang mereka berpacaran. Ibu dengan kesal pergi menemui kakek dan melarang untuk ikut campur dalam percintaan Sunggul. Karena ibu tidak mau kakek melakukan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Yang ternyata hubungan ibu juga tidak direstui oleh kakek. Ibu meminta agar kakek berjanji jika Osol bisa menyembuhkan misopobia Sunggul. Ibu berharap kakek tidak memisahkan hubungan mereka. Namun kakek tidak peduli karena kakek memandang rendah status sosial Osol.
Kemudian ibu menemui seorang dokter dan menceritakan tentang perubahan Sungyul. Dokter itu menyarankan untuk melakukan shock terapi. Kemudian ibu menghubungi Osol dan meminta Osol untuk pulang ke rumah. Dia juga melarang mengangkat telepon dari Sungyul. Osol pun menuruti perintah ibu dan pulang ke rumah. Sementara itu, Sungyul pulang ke rumah. Dia terkejut saat melihat di dalam rumahnya ada sebuah pesta. Itulah shock terapi yang sudah ibu persiapkan untuk melihat apakah Sungyul baik-baik saja tanpa Osol. Namun Sungyul menjadi marah dan membanting gelas hingga pecah. Tapi sopir ibu Sungyul tidak peduli dan terus berpesta. Dan hal itu membuat kondisi Sungyul menjadi tambah buruk. Dengan kondisinya yang kritis, Sungyul mencoba menghubungi Osol. Dan terlihat Osol juga khawatir akan terjadi hal buruk pada Sungyul. Dia terus mencoba mengabaikan telepon dari Sungyul. Namun karena penasaran, dia pun mengangkatnya. Dan kini Sungyul benar-benar dalam kondisi sekarat. Dia terus memanggil nama Osol. Osol yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia bergegas pergi ke rumah Sungyul. Begitu juga dengan Mr. Choi yang menyusul Osol. Sesampainya di rumah Sungyul, mereka terkejut melihat ada pesta di rumah. Osol mencoba mencari dan mengusir semua orang, namun tidak ada yang peduli. Hingga akhirnya, Osol mencabut kabel dan mengusir semua orang. Sementara itu, Mr. Choi menemukan Sungyul yang sudah tidak sadarkan diri. Osol dengan panik mencoba membangunkannya. Setelah itu, mereka membawanya ke kamar. Osol benar-benar khawatir dan menyesal karena meninggalkannya. Keesokan harinya saat Sungyul sudah tersadar, dia segera bergegas mencari keberadaan Osol. Tanpa mengatakan apapun, Sungyul langsung memeluknya. Setelah itu dia meminta agar Osol untuk tidak pergi meninggalkannya dan tetap berada di sisinya. Dan kali ini Osol tidak bisa menyangkalnya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya dan akan selalu di sisinya. Sementara itu, Sekretaris Kwon baru mengetahui jika ibu Osol meninggal karena proyek perusahaan kakek Sungyul. Mr. Choi sebenarnya sudah tahu dari awal, tapi dia ragu untuk memberitahu Osol. Dan kini Sekretaris Kwon sangat khawatir, karena jika Osol dan Sungyul tahu fakta tersebut, mereka akan sangat terluka. Kini Osol akan pergi ke makam ibunya. Dengan senang hati Sungyul mengantarnya. Namun dalam perjalanan, seorang anak kecil tiba-tiba ada di jalan. Sungyul dengan cepat mencoba menghindar, dan mobilnya pun menabrak tumpukan sampah. Beruntung anak kecil tersebut tidak tertabrak mobil. Tapi mobil Sungyul penuh dengan tumpukan sampah. Mereka pun dengan terpaksa naik taksi. Dan seperti biasa, Sungyul mensterilkan taksi sebelum mereka berangkat. Dalam perjalanan, Sungyul terus berpegang erat kepada Osol. Hingga kemudian, Sungyul memegang kursi depan. Dia pun menjadi shock dan pingsan. 소독이요? 뭐 가끔 걸레로 닦긴 하는데. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan dengan naik bis. Sungyul terus menempel seperti parasit. Hingga ada sekumpulan ibu-ibu arisan yang menggodanya. Osol yang tak mau terjadi hal yang lebih buruk, akhirnya mereka pun turun. Osol pun merajuk karena belum sampai ke makam ibunya. Dengan kesal, Osol memilih berjalan kaki. Sungyul mencoba meminta maaf dan merayunya. Hingga akhirnya mereka sampai di makam ibu Osol. Keesokan harinya, Osol memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah Sungyul. Osol juga meminta maaf kepada Sekretaris Kwon karena tak bisa menyembuhkan misofobianya. Karena Osol tidak mau memanfaatkan Sungyul untuk kepentingan pribadinya. Osol juga mengatakan bahwa dia melanggar kesepakatan dengan kakek untuk tidak berkencan dengan Sungyul. Sekretaris Kwon terlihat kesal dengan kakek yang egois, dan Sekretaris Kwon juga mendukung hubungan mereka. Osol juga berpamitan kepada Sungyul bahwa dia akan berhenti bekerja dan pulang ke rumah. Osol beralasan dia akan memulai hubungan mereka dari awal lagi. Sungyul benar-benar bingung dengan keputusan Osol, karena sebelumnya Osol mengatakan saat bekerja di rumahnya dia mengalami kesulitan. Tapi Osol tak memberitahu jika itu demi adiknya. Sungyul hanya bisa pasrah dengan keputusan Osol, walaupun sebenarnya dia sangat kecewa tidak bisa bersama Osol setiap hari. Kini Sekretaris Kwon menemui kakek. Dia mempertanyakan kenapa kakek membuat Osol berjanji untuk tidak boleh berkencan dengan Sungyul. Kakek menjelaskan bahwa dia akan menjadikan Sungyul penerus perusahaan dan Osol tidak pantas bersanding dengan Sungyul. Sekretaris Kwon pun mengatakan jika Osol sekarang berhenti bekerja. Tentu kakek menjadi marah dan meminta untuk memproses Odol ke komite disiplin. Sekretaris Kwon menjadi marah karena kakek bertindak terlalu egois. Kakek tidak peduli, apapun caranya, Sungyul harus tumbuh dan menjadi pewarisnya.
Sementara itu, kini Odol berjuang mencari bukti dan saksi agar Odol bisa kembali ke dunia atlet. Saat itu, Sunggil tak sengaja mendengar Yongsik membicarakan masalah Odol. Dengan cepat, Sunggil mencari tahu masalah itu. Odol masih berusaha keras menyebar brosur untuk mencari bukti dan saksi. Saat itu, datang Sunggil dan timnya, yang dengan senang hati membantu Osol menyebar brosur. Dan ternyata Sekretaris Kon memegang bukti rekaman CCTV tersebut. Setelah selesai menyebar brosur, Osol sangat berterima kasih telah membantunya. Saat itu Jaemin langsung memeluk Osol. Tentu Sunggil menjadi cemburu. 사랑? 안 떨어져? 이렇게 춤만 나고 그냥 붙어가지고. 왜 이러세요? 왜 이러세요? Malam harinya, Mr. Choi menemukan bukti rekaman CCTV dan Juyeon segera menghubungi Osol. Semua orang begitu bahagia karena sekarang nama baik Odol bisa kembali. Ternyata Sekretaris Kon memberikan rekaman CCTV tersebut kepada Mr. Choi. Saat itu, Sunggil secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai pacar Osol. Tentu ayah terkejut dan tak percaya jika Sunggil berpacaran dengan anaknya. Sampai-sampai Sunggil menjadi salah bicara. 그럼 둘이 예, 아버님. 따님을 저에게 주십시오. 따님과의 교제를. Tentu saja ayah dengan senang hati menerima Sunggil sebagai calon menantunya, dan Mr. Choi hanya bisa pasrah dengan keadaan. Saat makan malam, Sunggil hanya bisa memandang betapa jorok saat mereka makan. Bahkan saat ayah menawari Sunggil soju, dia sangat ketakutan. Beruntung Osol mencegah ayah dengan berbagai alasan. Tak sampai di situ, ayah juga menawari Sunggil paha ayam. Tentu Sunggil kembali ketakutan. Osol dengan sigap mengatakan jika Sunggil alergi makanan ayam. Tapi karena Sunggil tak mau membuat ayah kecewa, dia akan menerima paha ayam tersebut dan memakannya. Dan kali ini, Mr. Choi menyelamatkan Sunggil dengan merebut paha ayam tersebut. Setelah selesai makan malam, Osol mengantar Sunggil. Saat itu dengan malu-malu, Osol memanggil Sunggil Opa. Tentu Sunggil sangat bahagia, karena untuk pertama kalinya dia bisa berkencan layaknya orang normal. Apalagi saat Osol memanggilnya Opa. 아니, 오빠 갈게요. Keesokan harinya saat Odol berjalan bersama Yongsik, dia melihat Juyeon sedang kencan buta. Odol kemudian menghampirinya. Beberapa saat kemudian, Odol membawa Juyeon pergi. Tentu Juyeon merasa terganggu dengan sikap Odol. Saat itu Odol dengan grogi menyatakan perasaannya. Dia juga memberikan pin bendera Korea dan berjanji jika berhasil masuk tim nasional, dia akan mengajak Juyeon berkencan. Tentu saja Juyeon terkejut saat mengetahui bahwa selama ini Odol menyukainya. Sementara itu, Osol memberitahu ibu Sunggil bahwa sekarang dia berkencan dengan anaknya. Tentu ibu sangat senang karena sekarang Sunggil memiliki pacar yang mau menerimanya. Sunggil dan Osol juga mengumumkan hubungan mereka dan meminta Jaemin untuk tidak terlalu dekat dengan Osol. Setelah itu mereka pun pergi berkencan. Meskipun terlihat Sunggil sangat kesulitan berada di banyak kerumunan, Osol tetap sabar menemaninya. Melihat Sunggil yang merasa tak nyaman, akhirnya Osol mengajak Sunggil pulang ke rumah dan makan ramyeon. Setelah selesai makan, mereka berdua menonton film bersama. Dan pada saat adegan ciuman, tiba-tiba saja suasana di antara mereka menjadi canggung. Bahkan Osol sampai tersedak saat minum. Saat itu Sunggil mencoba menyeka bibir Osol. Akan tetapi, Osol menjadi salah tingkah. Dia pun bergegas untuk pulang. Namun saat di luar, dia merasa ingin kembali. Dan pada saat Sunggil membuka pintu, Osol mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan malam bersamanya.